Halo adik-adik, semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Untuk beberapa hari ke depan, mungkin dalam bulan November ini, kakak akan membahas soal-soal yang bakalan muncul di ujian semester 1. Nama bagian bunga yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, 4, dan 9 adalah, kita lihat dulu ya sama-sama. Nomor 1 itu adalah mahkota bunga, nomor 2 itu kepala sari atau benang sari, nomor 4 itu ada kepala putik, dan nomor 9 itu ada kelopak bunga. Jadi jawaban yang benar yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B, mahkota, benang sari, putik, dan kelopak. Pada bunga yang bertindak sebagai alat kelamin jantan dan betina secara berurutan adalah, oke adik-adik, di sini kata kuncinya adalah berurutan. Berarti kamu pilih jawabannya antara alat kelamin jantan dan betina itu yang harus berurutan. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari dan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Berarti kalau berurutan adalah benang sari dan putik. Jawabannya yang C. Berdasarkan proses terjadinya, jenis penyerbukan yang ditunjukkan A dan B dinamakan. Penyerbukan yang A itu berasal dari satu bunga yang sama, berarti penyerbukannya sendiri. Sedangkan untuk yang B itu berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon, hanya berbeda cabang. Namanya adalah perkembangbiakan tetangga. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Bawang merah dan bunga bakung berkembang biak dengan cara A. Umbi batang, B. Umbi akar, C. Umbi lapis, atau D. Tunas adventif. Ya, jawabannya yang benar adalah umbi lapis atau yang C. Kenapa bukan umbi batang? Kalau umbi batang itu contohnya nanti kentang. Kalau umbi akar contohnya nanti adalah singkong dan wortel. Sedangkan tunas adventif contohnya cocor bebek. Tumbuhan di samping berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan, oke, kalau kamu lihat gambar ini adalah jahe. Jahe itu berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Ya, yang C. Ramalan rizoma itu adalah akar tinggal atau rimpang. Sedangkan kalau untuk geragih atau stolon itu sama. Contohnya adalah stroberi. Kalau stek itu contohnya nanti kangkung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah, ingat, umbi batang adalah cadangan makanan yang ditanam pada batang tumbuhan. Jadi nanti kalau umbinya itu kita tanam, dia akan menghasilkan individu yang baru. Berdasarkan gambar ini berarti yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah yang B dan C ya adik-adik. Mohon maaf ada kesalahan editing. Perkembangbiakan hewan yang diawali dengan proses pembuahan disebut. Kalau perkembangbiakan yang diawali dengan proses pembuahan berarti melibatkan antara induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan yang melibatkan dua induk yaitu jantan dan betina berarti perkembangbiakannya secara generatif atau secara kawin. Jawabannya berarti yang B. Platypus dan echidna berkembang biak dengan cara, oke, echidna itu adalah landak susu ya. Platypus dan echidna itu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Tetapi setelah telurnya menetas, anaknya akan menyusu pada induknya. Ya, jawabannya untuk soal ini adalah yang A, bukan ovovivipar. Paham ya? Hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara, oke, kalau kamu lihat hewan yang ada di gambar itu adalah hidra. Hidra memang penampakannya seperti tumbuhan, tetapi dia memiliki ciri-ciri hewan. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas seperti tumbuhan. Sedangkan apabila terdapat pasangannya, dia akan berkembang biak secara konjugasi. Berarti jawabannya yang B. Jenis tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan tunas adventif adalah, tunas adventif adalah tunas yang muncul selain dari batang. Bisa dari daun, bisa juga dari akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adventif berarti jawabannya yang A dan C ya adik-adik. Mohon maaf kembali ada kesalahan editing lagi ya.
Tahapan pertumbuhan manusia dari anak-anak menuju dewasa disebut masa pubertas. Lansia berarti sudah tua ya, sudah mengalami penurunan fungsi organ tubuhnya. Manula juga sama, kalau balita, bayi di bawah 5 tahun. Masa pubertas pada manusia dikendalikan oleh pubertas pada manusia itu nanti dikendalikan oleh yang namanya hormon kelamin. Jawabannya yang B. Hormon kelamin pada laki-laki namanya adalah testosteron, sedangkan pada perempuan namanya adalah estrogen dan progesteron. Jawabannya sekali lagi yang B, hormon kelamin. Ciri sekunder laki-laki telah memasuki masa pubertas adalah ciri sekunder itu ciri fisik, berarti yang terlihat secara langsung, baik oleh dirinya dan orang lain. Khusus pada laki-laki, ciri sekundernya salah satunya adalah tumbuh jakun, sehingga menyebabkan suaranya menjadi lebih besar atau lebih berat. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam pembelajar.